Jadi setelah itu kita akan memilih titik tolak perubahan. Jadi titik tolak perubahan itu teman-teman, kita pilih di kotak yang indeks perbaikannya lebih kecil. Di antara yang 4 ini, yang lebih kecil itu adalah min 20. Maka kita pilih titik tolak perubahannya yaitu di kotak HA. Oke, kita masuk ke kotak HA ya teman-teman. Jadi di kotak HA tadi kan ada 50 ya. Di kotak WA maksudnya. Di kotak WA tadi ada 50. Kemudian di kotak WB ada 40 di ini tabel yang sebelumnya. HA-nya tadi kosong. Jadi aturannya sama teman-teman, seperti metode stepping stone. Jadi kalau kita ingin melompat, arahnya boleh ke kanan searah jarum jam atau berlawanan arah jarum jam dengan ketentuan positif, negatif, positif, negatif. Ketentuan positifnya itu di tempat asalnya kan gitu. Dan pemilihan kotak yang akan kita perbaiki yaitu angka terkecil dari kotak yang lebih dekat dengan kotak HA, karena HA yang mau kita ubahkan gitu. Angka terkecilnya yang paling dekat yaitu 50 dengan 60, yang paling kecil 50. Maka aturannya itu selalu positif negatif positif negatif. Positif selalu di daerah tempat asalnya kan gitu. Sama seperti metode stepping stone. Jadi di sini positif berarti kita tambah 50 kan gitu. Di sini negatif, maka kita kurang 50. Ini tadi ya teman-teman. Di sini kita tambah 50, di sini kita kurang 10. 50 maksudnya. Kita kurang 50, di sini kita tambah 50. Karena tadi positif, negatif, positif, negatif. Sini tambah 50, di sini kurang 50, di sini tambah 50, di sini kurang 50. Oke, kita akan dapatkan hasilnya di kotak yang ini. Maka tambah 50 berarti di HA menjadi 50, di HB menjadi 10 karena dikurang ya. Terus kemudian di WB menjadi 90 dan di WA menjadi 0. Maka kotak WA kosong kan gitu. Jadi setelah itu, setelah kita lakukan perbaikan yang pertama, kita hitung biayanya teman-teman. Sama seperti tahap pertama tadi, kita hitung biayanya. Maka yang kita hitung itu adalah kotak yang berisi kan gitu. Maka kotak yang berisi di sini menjadi kotak WB, kemudian HA, kemudian HB, kemudian PB dan PC kan gitu. Maka di sini untuk PB yaitu 90 dikali 5, sama cara seperti yang pertama tadi. Maka di sini kita dapatkan 90 ditambah 90 dikali 5 ditambah 50 dikali 15, kemudian 10 dikali 20, kemudian ditambah 10 dikali 10 ditambah 40 dikali 19. Kita akan dapatkan hasilnya 2260. Maka hasil ini sudah lebih optimal sedikit kan gitu dari hasil yang sebelumnya di biaya angkutan yang pertama teman-teman. Yakni yang pertama sebelumnya yaitu 3.260, sekarang 2.200, bahkan udah kurang 1.000 kan gitu. Apakah ini sudah optimal 2.260? Kita belum tahu, maka kita harus buktikan dengan cara mengulangi langkah yang kedua tadi, yaitu kita menentukan nilai kolom dan baris yang telah kita hubungkan tadi. Selanjutnya kita akan mencari nilai kolom dan baris yang lain yang dibuka dengan segi 4 batu. Maksudnya itu kita akan menghitung nilai kolom dan baris yaitu di kotak yang berisi tadi teman-teman. Setelah kita lakukan perbaikan pertama yaitu kotak WB, kemudian HA, HB, PB dan PC. Maka yang pertama yaitu kotak WB. Maka WB di sini kita hitung dengan rumus yang sama yang di awal tadi ya teman-teman, yaitu RW ditambah KB sama dengan CWB. Maka RW selalu 0, peraturannya tadi selalu 0 aturannya, ditambah KB sama dengan 5. 5 ini adalah CWB, ini adalah biaya pengangkutan di kotak WB. Maka 0 ditambah KB, kita cari nilai KB, maka KB sama dengan 5 dikurang 0 ya teman-teman, sama dengan 5. Kemudian RH, kita menghitung kotak H, ininya nilai baris dan kolomnya.
maka RH ditambah KB sama dengan CHB. RH-nya belum kita tahu, sementara KB-nya sudah. Ditambah KB dengan CHB. CHB ini biaya di kotak HB. Di kotak HB yaitu 20. Maka RH ditambah 5 sama dengan 20, RH-nya sama dengan 15. 15 itu dari RH sama dengan 20 dikurang 5 sama dengan 15. Selanjutnya RH ditambah KA sama dengan CHA. Yang ini yang akan kita hitung. Maka RH-nya sudah kita dapatkan 15. Kita tuliskan 15 ditambah KA-nya tadi belum kita ketahui kan gitu. Sama dengan 15 CHA, berarti biaya di HA yaitu 15. Maka KA-nya sama dengan 15 dikurang 15 sama dengan 0. Selanjutnya RP ditambah KB sama dengan CPB. RP di sini yang ini ya teman-teman, di kotak PB. Maka RP-nya yaitu belum kita ketahui kan itu, ditambah KB. KB-nya tadi sudah kita ketahui yaitu 5. Maka RP ditambah KB 5 sama dengan 10 biaya di PB. Yang ini teman-teman. Maka RP tambah 5 sama dengan 10. RP-nya sama dengan 10 dikurang 5 sama dengan 5. Yang terakhir RP ditambah KC, kotak yang terisi yang terakhir yaitu RP ditambah KC sama dengan CPC. Maka RP-nya sudah kita ketahui teman-teman, RP-nya sama dengan 5. Kita tuliskan 5 ditambah KC. KC belum kita ketahui kan gitu. Sama dengan 19. 19 ini biaya di kotak PC. Oke, 19. Maka 5 ditambah KC sama dengan 19. KC sama dengan 19 dikurang 5 sama dengan 14. Kita masukkanlah kemudian nilai-nilai itu di tempat yang bersangkutan, yakni di sini. Sama seperti tadi kan gitu. Yaitu di KB-nya sama dengan 5. Ini ya teman-teman, kolom B sama dengan 5. Kemudian baris H sama dengan 15. WB baris pertama selalu 0 ya. Kemudian kolom C sama dengan 14, yang ini. Kolom C sama dengan 14. Kemudian baris P sama dengan 5. Kemudian baris H sama dengan 15 tadi ya. Oke. Selanjutnya kita lanjut menghitung indeks perbaikan dari kotak air yang kosong. Jadi indeks perbaikan dengan rumus yang sama seperti yang tadi, yaitu CIJ dikurang RI dikurang KJ. Jadi kita hitung teman-teman, kotak yang kosong. Setelah kita lakukan perbaikan pertama tadi, kotak yang kosong yaitu WA, WC, kemudian HC dan PA. Ini dia teman-teman ya. WA, cara menghitungnya yaitu CIJ dikurang RI dikurang KJ. CIJ-nya yang mana? Yaitu ini, biaya di kotak WA, maka 20. Terus 20 dikurang baris pertama selalu 0. Oke. Kemudian kolom A-nya. Kolom A yang kita dapatkan tadi, yang hasil yang kita tempatkan tadi, kolom A sama dengan 0. Maka 20 dikurang 0 sama dengan 20. Kemudian kotak kosong selanjutnya yaitu WC teman-teman. Yang ini WC. Kita lakukan juga CIJ dikurang RI dikurang KJ. Maka WC, biaya di WC itu adalah 8. Ya, biaya di WC 8 dikurang baris W, baris pertama selalu 0, maka dikurang 0 ya, dikurang 14. 14 itu KJ, yaitu kolom di B. Kolom di C maksudnya ya, teman-teman, karena tadi WC kan, kolom di C sama dengan 14. Maka 8 dikurang 0 dikurang 14 sama dengan min 6. Selanjutnya di kotak HC teman-teman. Kotak HC yaitu pertama yaitu CIJ-nya yaitu biaya di HC sama dengan 10. Kita tuliskan 10 dikurang baris di H adalah 15. Maka kita tulis 10 dikurang 15 dikurang KJ kolom di C. Kolom di C tadi 14. Maka 10 dikurang 15 dikurang 14 sama dengan min 19. Kemudian yang terakhir PA, kotak PA. Yang ini ya teman-teman, yang kosong terakhir PA yang ini. Kita hitung dengan rumus yang sama, CIJ dikurang RI dikurang KJ. Maka biaya di kotak PA sama dengan 25, kita tuliskan 25 dikurang RI baris di P sama dengan 5. Oke, kita kurang 5. Kemudian kolom di A sama dengan 0. Maka 25 dikurang 5 dikurang 0 sama dengan 20. Oke.
Jadi dapat kita ketahui perubahan selanjutnya karena masih ada negatif, berarti ini bukan merupakan hasil yang biaya terendah kan gitu. Masih ada angka negatif di sini. Jadi kita pilih angka negatif terbesar yaitu 19 atau angka terkecil, sama ya. Angka terkecil dengan angka negatif terbesar yaitu min 19. Jadi kita mulai perubahannya dari kotak HC, teman-teman. Untuk perbaikan yang kedua itu akan saya bahas di video selanjutnya, yaitu video part 3, karena betul-betul memang penjelasan mode ini cukup panjang ya, sama seperti metode stepping stone. Jadi silahkan teman-teman tonton video saya di part 3 yaitu metode mode. Terima kasih.